Selamat sore Mbak Iin. Sore. Mohon maaf ini sore ini saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Komandan. Karena sebetulnya kan Mbak Iin cukup sibuk ya. Aktivitas hariannya tuh Lumayan. kan cukup sibuk kan. Saya sengaja datang ke sini Mbak untuk bisa berjumpa terus ngobrol gitu kan dengan Mbak Iin karena saya lihat setelah perkenalan sebelumnya melalui udara gitu melalui HP ternyata ini seorang apa ya ya pemudi lah atau seseorang yang mempunyai keunggulan yang mungkin beda dari yang lainnya. Dare to be different gitu ya. Masih muda, sudah strata pendidikannya sekian, kemudian pekerjaannya juga sudah dosen dan seterusnya ya. Ini menurut saya perlu digali nih. Ada nilai-nilai apa yang ada di dalam diri Mbak Iin. Oke, yang pertama saya pengen Mbak Iin perkenalkan diri lah. Kan kita bincang-bincang ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi publik lah Mbak, bagi masyarakat banyak. Barangkali nanti dari obrolan kita itu ada poin-poin yang ya bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat luas. Silakan Mbak diperkenalkan dulu. Ya. Terima kasih Komandan untuk sudah datang jauh-jauh dari untuk seorang Mbak Iin ke Pulau Buru sini sudah datang menikmati suasana yang indah ini di Pantai Jiku Marasa. Jiku Marasa ya. Pemirsa, kita berada di Pantai Jiku Marasa ya. Silakan. Baik Komandan, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya itu Iin Sulastri Ode Ami. Iin Sulastri Ode Ami. Ya. Saya lahir di Buru Selatan, di Nalbesi tepatnya, desa Buru Selatan justru ya. Ya. Padahal ini di utara nih. Iya, di Buru saya. Iya, Buru Utara ya. Kemudian saya besarnya di Namlea, sekolah SD, SMP sampai kuliah S1 di Namlea. SD sampai S1 di Namlea. Iya. Oke. Kemudian setelah S1 saya melanjutkan S2 di Universitas Negeri Makassar dan kembali mengabdi di kampus S1 menjadi dosen di Fakultas Sastra jurusan pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris. Sastra Inggris ya. Ya. Berarti S1-nya sastra Inggris. Ya, S1-nya itu pendidikan. Oh, pendidikan. Ya. Oke. S2-nya? S2-nya itu pendidikan juga. Pendidikan juga. Ya. Cuma konsentrasinya di bahasa Inggris begitu ya? Iya. Saya kenapa ditempatkan di sastra Inggris karena pertama dosen di sumber SDM di FKIP itu sudah, terkhususnya di prodi bahasa Inggris itu sudah penuh. Jadi saya dialihkan ke sastra Inggris yang kebetulan SDM masih kurang. Oh, gitu. Tapi ya manut-manut saja ya. Iya, manut aja. Istilahnya saya lagi proses belajar ulang karena yang ilmu yang saya dapatkan pada saat S1 dan S2 itu bahasa Inggris. Pendidikan. Ya, lebih ke pengajaran. Oke. Sedangkan di sastra Inggris itu humaniora luas. Humaniora. Iya, jadi luas. Humaniora. Maksudnya luas pembahasannya. Jadi saya juga masih tahap belajar. Oke. Berarti itu ya, perkenalan cukup sampai situ aja lah, nggak usah terlalu mendalam ya. Oke lah, jadi Mbak Iin adalah orang asli Pulau Buru lah katakan begitu, karena lahir besarnya di sini. Walaupun kalau diurut keturunannya dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara. Oke, karena tadi ada Buton. Buton. Iya, Ode-nya. Ya, Ode. Awalnya saya pikir karena Sulastri, Jawa. Apakah orang Jawa yang ada di Pulau Buru begitu kan? Maka saya panggil Mbak. Oke lah. Terima kasih perkenalannya Mbak. Saya cukup tertarik lah gitu ya. Apalagi tadi sampai disebut humaniora.
mungkin saya boleh cerita sedikit ini tentang humaniora kan. Jadi kenapa saya tertarik itu karena saya sebelumnya waktu bertugas di Kalimantan, saya buat channel YouTube itu namanya Humaniora Studio. Oh, Gitu. Nah, kenapa saya pilih itu? Karena ternyata mungkin ya, saya kemudian menemukan passion saya itu di humaniora. iya. Bahkan saya sampai pernah punya cita-cita seandainya saya berkesempatan untuk kuliah, saya ingin mengambil ya humaniora, Humaniora. sehingga sarjana humaniora. saya pengen itu kan. Nah, ya itulah kira-kira sedikit saya tertarik dengan humaniora karena kok nyambung kita gitu kan. Itu Mbak. Oke lah, perkenalan itu ya. Kemudian itu padahal tadi saya mau jadi pertanyaan kedua, kenapa berminat ke sastra Inggris? Gitu, kan? Oh, Tapi sudah inilah ya. Artinya memang karena kebutuhan organisasi ya. ya, kebutuhan organisasi. Nah, maka akhirnya ya Mbak In manut saja lah dengan arahan dari senior-senior. Oke. Jadi minat bidang studinya karena itu sebetulnya tidak berminat, Iya. tapi karena ya bukan dipaksa sih. Artinya ya memang menyadari bahwa organisasi membutuhkan Iya, kan, gitu ya. membutuhkan itu. Oke. Kemudian saya sebelumnya juga sempat tahu bahwa Mbak Iin dapat fasilitas LPDP ya. Iya, fasilitas LPDP, alhamdulillah. Nah, itu bagaimana ceritanya bisa mendapatkan itu? Karena saya pikir kan tidak semuanya mendapatkan kesempatan itu kan. Jadi itulah saya berhadapan dengan sumber daya manusia yang unggul gitu, Masya Allah. di Indonesia Timur gitu. Iya. Jadi ini kemudian ya bisa kita kampanyekan lah bahwa Indonesia Timur itu hanya karena kesempatan saja yang Iya. tidak kurang leluasa lah daripada yang Di barat bagian gitu barat, kan. iya. Nah, tapi kalau soal sumber daya manusia sama kok, kualitasnya sama, hanya kesempatan saja ya. Iya. Oke lah, mungkin bisa diceritakan bagaimana perjuangannya atau mungkin nggak butuh perjuangan mendapatkan LPDP. Sangat berjuang. Oh gitu ya. Iya. Oke, silakan diceritakan Mbak. Ya, jadi untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu komandan dulu waktu zaman saya, karena kebetulan juga saya alumni pertama yang lulus beasiswa LPDP itu. Alumni pertama Iya, di sini. Iya. Jadi alumni sebelumnya yang lulusan dari Universitas Sikraburu, mereka belum pernah mencoba itu beasiswa. Belum pernah mencoba. Iya, karena entah itu mungkin dari pemikirannya mereka karena sulit untuk didapatkan beasiswa itu. Jadi mereka tidak mencoba untuk mendapatkan beasiswa takut itu. bayangan duluan. Iya, sudah takut bayangan duluan. Nah, setelah saya lulus 2020, S1 lulus 2020, itu kan musim corona, komandan. Jadi saya diarahkan sama seorang dosen yang dulunya pembimbing satu saya juga waktu S1. Beliau sampaikan bahwa kerja dulu, mengabdi setahun di kampus. Saya menjadi staf komandan, bantu-bantu di lembaga pendidikan, lembaga pengabdian masyarakat, LPPM ya. Ya, kemudian setelah itu setahun mengabdi, saya search beasiswa untuk mendapatkan S2, dan saya tertarik dan minat dengan LPDP. Dan tidak terpengaruhi oleh yang tadi itu, yang orang-orang takut bayang tadi ya? Tidak sama sekali. Karena memang dukungan dari lingkungan juga untuk mengharuskan kamu harus melanjutkan S2. Karena SDM yang ada di kampus masih kurang. Jadi kamu kurang ini baik secara kuantitas maupun kualitas. Iya, gitu. Pengajarnya kan masih kurang. Terus saya niat Bismillah aja. Kemudian dalam setahun itu saya mencoba untuk mencari apa persyaratannya, kemudian apa yang harus saya persiapkan, dan itu butuh 1 tahun komandan untuk menyiapkan diri tes beasiswa LPDP.
gitu. Kemudian pada saat di bulan Mei kalau tidak salah, Mei 2021 saya apply beasiswa. Ada proses tahapannya tiga kali, Komandan. Tiga tahap ya? Ya, 3 tahap untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu. Ada proses pertama itu administrasi, tes administrasi, kemudian ada tes bakat skolastik, dan yang ketiga, Bakat skolastik. iya, tes bakat skolastik. Kemudian yang ketiga itu tes substansi. Substansi itu wawancara. Itu sudah penentuan akhir. Ya. Dan dari 3 tes itu juga, rangkaian 3 tes itu juga butuh perjuangan. Ya. Karena durasinya itu sangat lama. Oh. Jadi dari administrasi ke skolastik itu bisa butuh sebulan lebih. Oh, iya. Kemudian dari skolastik ke substansi itu butuh juga sampai 2 bulan gitu. Oh, begitu. Iya. Ya. Jadi memang butuh waktu gitu, butuh kesabaran untuk mendapatkan beasiswa itu. Oke. Kalau yang paling berat untuk mendapatkan beasiswa LPDP kalau menurut saya itu di substansi, Komandan. Substansi. Iya, substansi wawancara, karena itu adalah penentuan kita untuk lulus dan tidaknya. Kalau kita udah melewati tahap administrasi, kemudian ke skolastik, kemudian ke substansi, itu sudah luar biasa menurut saya. Nah, cuman memang butuh perjuangan juga untuk sampai ke substansi, Ya. tes substansi. Berarti itu sistem gugur begitu ya? Iya, sistem gugur, Komandan. Administrasi ada yang gugur. Ada yang gugur, Skolastik kemudian ada yang skolastik gugur. ada yang gugur gitu. Oh, berarti cukup berat ya? Cukup berat, Komandan. Mbak In lulus toh Ya. dalam kesempatan yang pertama. Saya lulus dalam kesempatan yang pertama di dalam setahun itu, Komandan, ada 2 kali tes LPDP. Ada gelombang 1, ada gelombang 2. Waktu itu saya mengikut di gelombang 1, Komandan. Jadi 1 kali tes saja, alhamdulillah udah Nah lolos. itu makanya berarti saya betul-betul memang berhadapan dengan sumber daya manusia yang memang benar-benar unggul. Kan itu kan? Saya betul-betul belajar, Komandan, untuk mendapatkan beasiswa itu. Ya artinya kita kemudian itu tadi yang saya sampaikan bahwa ini soal kesempatan saja. Iya, Gitu. soal kesempatan. Nah, jadi bisa memotivasi kawan-kawan yang lain bahwa ternyata nggak seperti yang ditakutkan kok selama Iya. ini gitu. Bahwa oh aku takut nggak lulus atau takut sulit menjalaninya. Ternyata Mbak In sekali tes saja langsung lulus Langsung gitu kan. lulus. Ya alhamdulillah. Oke lah. Itu tentang LPDP ya. Iya. Jadi sekarang berarti membimbing junior untuk bisa meraih Iya, itu lah. siap, Komandan. Setelah saya ada beberapa regenerasi juga di bawah, dan rata-rata sudah wisuda juga. Oh, begitu. Sudah menyelesaikan magisternya. Oh. Dan ada yang baru selesai kemarin dulu menyelesaikan magisternya MT, magister teknik. Berarti Mbak In tadi yang orang pertama di Orang pertama. Pulau Buru atau di Maluku? Iya, Pulau Buru. Di Pulau Buru ya? Iya. Berarti setelah Mbak In Sebenarnya kalau untuk bilang taraf Pulau Buru juga kayaknya tidak deh, karena sebelum-sebelumnya mungkin ada, tapi saya juga tidak tahu. Tapi waktu di angkatan saya itu, Komandan, yang tes itu banyak. Tapi mereka yang mau melanjutkan S3. Ya. Saya sendiri yang melanjutkan S2. Dan dalam proses perjalanan itu mereka gugur. Saya sendiri bertahan sampai di tes substansi, Komandan. Kemudian pada saat proses ada yang namanya persiapan keberangkatan dari LPDP. Setelah saya cari tahu, ternyata dari Pulau Buru yang lolos cuma 2 orang. Ya. Saya sama ada termasuk 1 laki-laki juga. Yang saya tahu tuh kayaknya dia S1-nya di Universitas Malang. Salah satu universitas yang ada di Malang. Gitu, Komandan. Oke lah, berarti setelah Mbak In itu kemudian di bawahnya sudah banyak lah ya Iya, yang lulus banyak, ya. Komandan. Bisa disebutkan jumlahnya misalnya? Kalau setelah saya gelombang 1 itu saya sendiri kan, Komandan, di 2021. Kemudian di 2021 gelombang 2 itu 2 orang, Komandan. 2 orang. Oke. 1 di Universitas Erlangga, 1 di Universitas Negeri Makassar juga. Kemudian mereka sudah lulus tahun lalu. Ya. Kemudian ada yang setelah itu ada yang di Brawijaya juga. Ya.
dia baru lulus kemarin, baru menyelesaikan studi. Dan yang 2024 kemarin itu 4 orang komandan yang lulus sekaligus. Sudah lulus ya? Lulus tes? Lulus tesnya. Oh, lulus tesnya, tes, ya. Oke. Kemudian mereka sudah ada yang di Bali, universitas yang ada di Udayana, kemudian ada yang di Brawi, di Unpad, Universitas Pajajaran, sama satu tuh ada di, saya sudah lupa nama kampusnya juga. Nah, yang satunya ini sedang berproses untuk tahun ini. Berarti sedang dalam bimbingan Iya, Mbak Iin ya? masih dalam bimbingan saya juga. Ya, oke lah, sukses lah Mbak ya. Siap. Semoga semakin banyak orang dari Amin, Pulau Buru insya Allah. yang lulus LPDP. Amin. Ya, sekali lagi kita berikan semangat kepada ya adik-adik junior untuk tidak takut bayangan. Iya. Berjuang saja, terus Berjuang aja. Kalau prinsip saya begini komandan, jangan pernah takut untuk mencoba. gitu. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu perjalanannya. atau tidak pernah gagal karena tidak pernah mencoba. Iya, boleh. Ya, berarti kan harus mencoba. Mencoba dulu. Walaupun gagal. Iya, kan, walaupun gitu. gagal. Nah, kalau pengen berhasil tapi tidak pernah mencoba ya nggak Oh, mungkin. tidak mungkin Gitu. komandan, tidak akan bisa Pokoknya itu. terus berjuang saja. Iya, terus berjuang aja kalau saya. Oke lah. Itu ya minat bidang studi tadi, terus kemudian pekerjaan ya karena memang kebutuhan organisasi ya Mbak ya. Kemudian saya pengen nanya yang kesibukan Mbak Iin selain di bidang pendidikan apa sih Mbak? Apakah ada yang di bidang lain gitu misalnya? Apa gitu bidang yang lain itu? Kalau saya bidang lain kayaknya mungkin masih seputaran aja komandan sih sebenarnya. Bidang pendidikan. Iya, Kalau yang maksudnya tentang budaya? kalau tentang budaya masih bisa juga. Masih bisa juga komandan karena kemarin yang saya dengar itu loh yang Iya. ada festival Iya. budaya atau itu bagaimana ceritanya? Apakah Mbak saya Iin sendiri yang saya memang komandan sebelumnya tergabung dengan dari bagian dinas pendidikan. oh gitu. Ya, kemarin cuman waktu itu mungkin saya masih belum jadi dosennya komandan, masih biasa saja. Oh, Jadi artinya masih belum sibuk-sibuk amat lah. Gitu ya. iya, masih jadi asisten komandan. Oh, gitu. Saya masih jadi Ya. asisten dari seniman. Asisten seniman. Iya, asisten seniman saya dulu. Oh, Gitu. Kemudian GSMS ada di 2018 itu. GSMS itu gerakan seniman masuk sekolah. oh begitu. Iya. Jadi Berarti Mbak Iin ada di organisasi itu dong? ada komandan. Di apa namanya? Ya sebagai pengurusnya di situlah di organisasi itu ya. Iya, siap. Kalau biasanya itu tiap tahun di SK SK-kan. Oh begitu. Iya, di SK-kan. Dari Kementerian Pendidikan itu. Dari Dinas Pendidikan. Oh, Dinas Pendidikan. Iya, Kabupaten Buru. Bagian kebudayaan kan. Jadi beberapa tahun lalu saya masih jadi asisten komandan. Cuman semenjak sudah jadi dosen, saya sudah naik tingkat jadi tim perumus. Oh begitu. Ya, di gerakan seniman masuk sekolah. Jadi sampai sekarang masih di GSMS ya? Sudah selesai kemarin. Oh gitu. Ya, saya tidak tahu nanti tahun ini gimana. Kalau misalnya masih di SK-kan juga ya berarti masih Oh berlanjut. artinya itu kegiatan yang tahunan begitu ya? Iya, kegiatan tahunan aja komandan. Tapi kan di tahun mendatang masih berkemungkinan ada lah Ada, ya? GSMS itu ya? ada Oke. komandan. Jadi kebetulan juga kita sastra, Fakultas Sastra MUU dengan Dinas Pendidikan bagian kebudayaan. Jadi setiap kegiatan dari kebudayaan kita selalu disertakan, Ya. gitu komandan. Baiklah, itu berarti hanya itu ya kegiatan Mbak Iin selain bidang pendidikan hanya di apa namanya GSMS tadi ya? Iya. Apabila di SK kan lagi? Iya. Kalau enggak ya sudah di situ Iya. aja ya. Berarti kita sibuk dengan Dunia pendidikan aja. Oke. Berikutnya Mbak, saya ingin bertanya ini ya karena Mbak Iin kan di sektor pendidikan ya. Bagaimana sih pendapatnya Mbak Iin tentang konsep pendidikan di Indonesia hari ini? Ini kan belum berubah ini toh, walaupun kepemimpinan nasional kan sudah berganti nih. Tentang kebijakan di dunia pendidikan, apakah sudah diubah atau belum? Kayaknya berubah-ubah deh komandan. Ya. Bukan diubah atau belum, tapi memang berubah-ubah setiap Berubah, tahunnya. ya. Setiap tahun? Iya.
kalau kita begitu peraturannya. Oh, Ada gitu. pasti regulasi-regulasi terbaru. Tiap tahunnya pasti ada. Oke, yang sekarang nih Mbak, yang sekarang menurut Mbak Iin bagaimana kira-kira? Kalau saya apa ya, mungkin kalau secara luas ya, konteksnya secara luas, Ya secara nasional lah. Gitu. secara nasional. Sudah mungkin lebih fokus aja ke daerah-daerah terpencil ya, Oh maksudnya gitu. ya. Harapannya begitu ya. Ya, harapannya begitu karena saya juga berarti yang ada sekarang belum menyentuh. Ya? belum juga komandan kalau menurut saya, karena saya juga sempat beberapa kali sama Kabid Kebudayaan ke daerah-daerah terpencil, belum juga kalau maksudnya secara luas kayaknya belum deh. Terkhususnya juga kita Pulau Buru juga belum. Daerah-daerah pegunungan itu mereka masih butuh banyak sentuhan. Pegunungan ya. Iya. Ada daerah banyak di pegunungan komandan. Padahal yang saya tahu nih, kan kita merdeka belajar tuh. Iya. Artinya merdeka belajar itu ya silakan Anda belajar di gunung kah, di pantai kah, kan gitu kan. Atau dengan menyesuaikan dengan kearifan lokal, Iya. misalnya belajar di alam, belajar di ya bebas lah gitu. Kan merdeka belajar tuh. Iya betul. Itu kalau dari segi kita yang sudah paham tentang hal itu komandan. Tapi kalau daerah-daerah terpencil sana mereka masih belum paham tentang hal itu. Atau mungkin memang belum terfasilitasi. gitu Iya, ya. belum terfasilitasi. Ya, itulah. Karena mungkin jalannya jadi kurang juga apa namanya, dari kota naik ke atas gitu, dari ke pegunungan Ya, gitu. artinya itu lebih kepada fasilitas ya. Fasilitas Fasilitas yang memang belum maksimum lah, masih sangat terbatas tuh. sangat terbatas. Kalau konsep pendidikannya kan saya pikir sudah relevan lah, karena kan itu tadi sebutannya merdeka belajar. Iya. Jadi disesuaikan dengan keadaan-keadaan di tempat pendidikan itu kan gitu. Kalau kita iya di kota, tapi kalau di daerah terpencil itu tidak komandan. Belum merdeka belajar. Oh belum merdeka. Iya, belum merdeka Masih belajar. terjajah. Kalau saya menganggapnya belum. Oh, gitu. Kendalanya di mana itu? Mungkin dari tenaga pengajarnya juga komandan. Itu salah satunya ya. Rata-rata mungkin ada yang penempatan di pegunungan, kemudian mereka rumahnya jauh gitu. Jadi untuk aksesnya juga kan Ya, memang- agak ini juga ya. Ya memang kompleks Mbak ya. Iya, kompleks banget. Tentang tidak hanya di sektor pendidikan, di sektor lain pun seperti itu. Memang Kesehatan. memang masih sangat terbatas semuanya. Iya. Oke lah. Artinya itu ya konsep pendidikan saya pikir sudah oke, hanya fasilitasnya yang belum Belum memadai. Ya. Nah kemudian kalau kita mengerucut ke Indonesia Timur Mbak, kira-kira konsep pendidikan yang bagaimana sih yang paling relevan di sini menurut Mbak Iin? Apakah konsep merdeka belajar itu sudah cukup atau masih kurang? Konsepnya khusus di Indonesia Timur. Untuk Indonesia Ya. Timur, kalau menurut saya cukup. Cukup ya, Cukup, konsep komandan. merdeka belajar itu ya. Karena memang dia kan adaptif gitu. Iya, kalau menurut Konsep saya cukup. pembelajaran yang adaptif gitu. Iya, kami juga di universitas juga masih menyesuaikan kurikulum Merdeka Belajar itu. Oh ya. Iya. Kalau menurut saya cukup komandan, karena kami juga dituntut kan untuk apa namanya, apa ya, kalau kalau istilahnya kita mengajar juga harus sesuai dengan apa tuntutan yang ada dari kementerian artinya kan. kita- Aturan yang ada Ya. gitu. Kita itu dituntut untuk menghasilkan output yang maksimum Iya. dalam keberbatasan gitu. Iya. Ya kan? Pokoknya Anda memang berbatas, tapi outputnya harus maksimum. Iya, itu komandan itu yang sering kayak gimana kita di kampus juga, waduh. Fasilitas yang ada di dalam terbatas, kemudian kita dituntut untuk harus maksimal, jadi kadang harus mau dan tidak mau jadi harus. Itu menuntut kita untuk berpikir. Iya, berpikir, betul. Makanya, Betul, komandan. mungkin makanya kalau menurut saya orang-orang yang berada di wilayah minus Iya. itu saya pikir
kerja otaknya tuh lebih daripada yang di daerah yang tidak minus kan ya. Iya. Karena harus selalu berpikir mengatasi keberbatasan. Iya, betul Komandan. Dalam tuntutan itu tadi harus maksimum walaupun Anda berbatas. Terbatas. Itu terjadi juga di perguruan tinggi Komandan. Oh gitu ya. Iya. Ya karena memang secara nasional memang kita masih Iya. apa ya ya belum maksimum lah. Belum maksimal. Memang negara masih terbatas untuk itu. Iya. Maka kita sebagai generasi muda Mbak ya mungkin ya marilah kita menyumbangkan pemikiran kita Iya. untuk memajukan ya Daerah. negara bangsa kita ini kan. Kontribusi lah. Ya itu makanya harus berpikir kontributif. Iya. Positif, konstruktif, kontributif. Kalau saya Komandan lebih berpikirnya kontribusi sih sebenarnya ke negara. Apa yang sudah saya perbuat dan Ya. sudah saya lakukan Ya. gitu. Daripada sebaliknya ya. Iya, daripada sebaliknya karena memang kita di LPDP juga Komandan tujuannya itu kontribusi kepada Indonesia. Ya, ya, ya. Itu yang dicari. Jadi karena sudah terlalu banyak orang pintar tapi kurang minim kontribusi. Oh gitu. Iya. Jadi orang pintar sudah banyak lah ya, sudah cukup lah. Ya. Sudah banyak. Kalau kita di istilahnya begitu, sudah banyak terlalu banyak orang pintar, tapi kontribusi apa yang akan dilakukan nanti kembali ketika mendapatkan setelah pasca studi gitu. Ya, ya, ya. Apa yang akan dia lakukan? Tapi sebetulnya kan itu sudah diwadahi toh. Kita diwadahi Komandan. Artinya seperti misalnya dosen, dia selain belajar, Iya. dia juga mengajar, Iya. dia juga penelitian, dia juga pengabdian kan begitu Iya. kan? Itu disebut apa itu empat itu? Tridharma perguruan tinggi, itu, kira-kira. pengajaran, pengabdian, sama penelitian. Iya. Kan diwadahi. Ya, diwadahi. Atau mungkin wadah yang sudah disediakan itu tidak dimanfaatkan begitu ya? Bukan begini Komandan, maksud konteks saya sini kalau di LPDP itu kalau kita mau meraih mendapatkan beasiswa itu kita yang ditanya awalnya itu kontribusi Komandan. Oh begitu. Kira-kira pasca studi itu kamu akan melakukan apa? Jadi kita sudah punya planning ke depan, jauh ke depan, beberapa tahun ke depan gitu. Kita sudah harus merancang itu. Seharusnya berarti persoalan-persoalan di masyarakat itu harusnya sudah selesai, orang semuanya dituntut itu kok. Iya. Berarti ada yang tidak tidak konsekuen dengan itu, tidak komitmen dengan itu. Tidak komitmen. Ya. Kadang juga memang begitulah Komandan, kembali dari pribadi masing-masing ya. Maksudnya kesadaran diri aja sih sebenarnya. Ya. Akhirnya ke situ juga ya. Iya, ke situ juga. Oke lah. Yang berikutnya gini Mbak, saya pengen bertanya, menurut Mbak Iin kira-kira sepakat nggak sih kalau misalnya kita ya katakanlah berbenah lah gitu Mbak ya, membenahi keadaan-keadaan itu memang kita harus kolaborasi antar entitas, antar sektor, ya kerjasama lintas sektoral lah gitu, kolaborasi itu. Bagaimana menurut Mbak Iin dengan konsep itu, kolaborasi itu? Kalau menurut saya setuju Komandan. Saya setuju dengan konsep kolaborasi itu karena kita juga maksudnya kalau untuk dosen ada MOU ya, kerjasama, kolaborasi. Jadi kalau yang saya rasa sendiri Komandan, sering MOU kolaborasi dengan dinas pendidikan, jadi kayak mereka sering memakai pikiran-pikirannya kita juga gitu. Jadi ya mau majunya satu daerah atau perguruan tinggi atau berarti kan semua harus butuh kolaborasi juga kan Komandan. Menurut saya penting itu. Oke. Nah sekarang bagaimana sih menurut Mbak itu kemungkinannya ya atau potensi kolaborasi dengan misalnya TNI gitu? Kolaborasi dengan TNI. Nah. Saya juga belum pernah coba kok. Enggak, artinya saat ini misalnya kalau saya tanya gitu Mbak Iin toh potensi kolaborasi dengan TNI itu mungkin ada nggak sih? Kayaknya ada deh Komandan. Ada ya? Ada. Kalau misalnya ada
apa namanya, dari segi penelitian mungkin bisa. Oh begitu ya. Biasanya itu dari kemarin seperti yang komandan buat itu. Yang mana itu? Itu apa namanya, jurnal ya, Oh artikel. ya. Itu kan kolaborasi itu komandan. Ya. Itu kolaborasi. Ya itu saya menulis apa namanya, artikel lah. Iya. Untuk Saya juga sempat ada kolaborasi sekarang. Sekarang ada kolaborasi sama LSM yang ada di Jawa. Ya. Kebetulan teman saya juga yang ada di LSM itu jadi menulis jurnal komandan. Oh begitu. Iya. Itu LSM di bidang lingkungan hidup. Iya, lingkungan hidup. Oke. Lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup Iya, lah ya. pelestarian lingkungan hidup. Ya kalau saya sih gini Mbak, artinya bahwa praktek-praktek itu harus disandarkan pada teori toh. Kan gitu. Siap. Jadi kalau kita ingin berpraktek secara benar, ya berarti harus disandarkan pada teori. Nah, teori atau keilmuan, ilmu pengetahuan itu adanya di mana? Kan di kampus. Kampus, iya. Maka saya berpendapat kalau kita pengen beraksi yang nanti aksi itu nilainya baik dan benar, kemudian mendapatkan hasil atau output yang positif juga, konstruktif, kontributif bagi negara ini. Berarti ya saya harus kenal dengan akademisi kan? Iya. Gitu. Berarti saya kan nggak salah kemarin minta bantuan Saya. Tidak agar salah, kemudian komandan. memang terpandu gitu. Iya. Aksi kita itu terpandu oleh teori. Iya. Walaupun seringkali praktek itu tidak sesuai teori ya. Iya. Karena kemudian idealitas itu terbentur oleh realitas. Iya. Ya. Itu juga yang kemarin disampaikan sama teman saya begitu komandan, Oh, yang gitu. di LSM itu kan. Ah. Dia bilang ayo kerjasama, kolaborasi gitu. Saya bilang iya boleh, maksudnya nanti saya yang buat, nanti beliau yang publish Ya. gitu. Tapi sebetulnya menurut saya gini sih Mbak, kolaborasi itu sudah kemudian orang-orang sudah banyak yang sadar sih Iya. bahwa kita butuh kolaborasi. Kolaborasi. Hanya kemudian seringkali itu tidak berlanjut. Nah, itu. Nah, jadi ternyata keberlanjutan itulah keberlanjutan itu kemudian menjadi krusial. Iya. Gitu. Jadi memang sudah bagus inisiasi-inisiasi untuk berkolaborasi itu sudah bagus. Hanya itu temporer. Gitu. Iya. Itu Tidak ada hanya, keberlanjutannya. keberlanjutan itu atau konsistensi lah. Gitu. Iya. Konsistensi itu betapa tembok besar Cina itu Mbak, walaupun sudah berganti generasi, tapi tetap terlanjutkan dan selesai. Membangun tembok besar Cina itu bahkan sampai ratusan tahun, tapi selesai juga. Nah, di situ yang saya lihat apa? Adanya keberlanjutan atau konsistensi. Nah, itu yang harus kita Dijaga. kita Jaga. cari tahu bagaimana sih caranya itu. Kan gitu, Mbak. Orang sekarang hanya masa kepemimpinan 5 tahun saja sangat mungkin tidak berlanjut tuh. Iya. Nah, kita harus belajar ke negeri Cina rupanya. Untuk membangun tembok besar Cina ratusan tahun saja bisa berlanjut dan selesai. Nah, itu makanya belajarlah sampai ke negeri Cina. Cina. Oke lah, itu ya Mbak ya. Artinya saya pikir kita memang sangat urgen kita berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Harus. Mungkin kalau menurut saya itu bisa dimulai dari peningkatan literasi masyarakat ya. Kan ada gerakan literasi masyarakat itu. Ya literasi itu kan tidak berbatas pada membaca dan menulis sih, tapi ada yang lebih dari itu gitu lah. Bisa dicari nanti definisinya itu kan literasi itu apa kan. Tapi setidaknya memang kita mulai dari membaca. Kalau kita lihat sungguh prihatin memang tingkat literasi negara Indonesia kan Rendah. ya kita tahu sendiri lah ya kan. Nah itu mungkin saya juga membawa buku ini kan apa ya, saya sendiri pun saya akui minat baca saya itu sedemikian rendah karena ya gimana ya, memang lahir dan besar di atmosfer yang sedemikian ini kan. Tapi saya tidak mau menyerah dengan itu, saya paksa diri saya untuk mau membaca.
gitu. Jadi ya alhamdulillah sudah beberapa buku lah saya baca kan. Ya bukunya pun random gitu, apa yang ada saya baca gitu. Saya karena ingin berpengetahuan kan. Itu Mbak ya, artinya kita perlu kolaborasi memang untuk bagaimana meningkatkan literasi masyarakat kita, sehingga seperti yang Mbak sampaikan tadi, di pegunungan di Pulau Buru ini ternyata ya masih memprihatinkan kan. Sekolah ada, tapi tidak pernah ada kegiatan belajar mengajar. Jadi karena mungkin gurunya tidak terfasilitasi dan seterusnya lah ya. Oke lah. Terakhir Mbak, ini pertanyaan saya, bagaimana harapan Mbak Iin kepada generasi muda, pemerintah, dan terakhir TNI? Harapannya apa? Sebagai seorang dosen, seorang humaniora, kan itu ya, banyak nih sisi pandang dari seorang Mbak Iin ini. Sebagai dosen, sebagai generasi muda, sebagai itu tadi apa yang di sektor humaniora. Harapan. Ya, harapan. Memang luas sih, tapi ya di sektor Mbak lah. Gitu. Untuk pendidikan. Ya, pada sisi pandang Mbak sebagai dosen, sebagai orang yang bergerak di humaniora, dan seterusnya. Kepada generasi muda, kepada pemerintah, kepada TNI. Kalau kepada generasi muda sih, intinya jangan pernah menyerah aja. Maksudnya apa yang menjadi keinginan teruslah kejar, jangan pernah putus asa, jangan pernah lelah untuk mencoba, gagal coba lagi. Anda boleh lelah tapi jangan menyerah gitu. Jangan menyerah, tidak boleh menyerah. Lelah boleh tapi jangan pernah menyerah. Kalau untuk harapan untuk apa lagi ya kemudian? Harapan kepada generasi muda, kepada pemerintah, terakhir kepada TNI. Kalau pemerintah mungkin untuk terkhususnya Kabupaten Buru, boleh lebih baik lagi lah untuk apa namanya proses, jangan terlalu kaitkan politik dengan ini. Ya, terlalu apa namanya masalah begitu. Apalagi kita dengan pemerintah dengan perguruan tinggi kan, terkhususnya Ikra Buru. Mungkin nanti ke depan lebih perhatikan lagi Universitas Ikra Buru yang satu-satunya kampus yang ada di Pulau Buru. Oh, satu-satunya? Satu-satunya kampus yang ada di Pulau Buru, Komandan. Jadi mungkin diperhatikan lagi sih, Komandan, supaya ke depan adik-adik yang di bawah tidak usah keluar sekolah lagi di luar gitu, supaya kita lebih banyak mahasiswa yang kuliah di Universitas Ikra Buru. Itu aja sih, Komandan, kalau saya, karena menurut saya kampus belum terlalu diperhatikan sama pemerintah. Iya. Karena itu kampus Universitas Ikra Buru. Iya, Ikra Buru. Itu swasta, Mbak ya? Swasta, Komandan. Swasta. Tapi memang pemerintah logis lah untuk memberikan perhatian kepada universitas walaupun swasta gitu ya. Apa itu, Komandan? Pemerintah logis saja ya memberikan perhatian kepada universitas walaupun swasta ya. Jadi maksudnya lebih perhatikan lagi lah kami di kampus Universitas Ikra Buru. Ya, artinya memang sejauh ini ya belum maksimum lah ya. Iya. Oke. Itu kepada pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah, Komandan. Sekarang yang terakhir kepada TNI, harapannya apa nih? Wah, kalau TNI. Ya artinya kan di sini juga ada toh kesatuan TNI toh. Iya. Nah itu harapannya bagaimana? Kontribusinya kepada pendidikan misalnya gitu. Ya, semoga terjalin kolaborasi juga. Gitu ya, kolaborasi yang seperti sudah kita lakukan sekarang. Sekarang, maksudnya, kemarin ya. Maksudnya sebelum-sebelumnya mungkin belum ada, Komandan. Oh gitu ya? Iya, jadi baru saya dong ya? Jadi ya kalau bisa kolaborasi. Gitu. Oke lah, ya mudah-mudahan bisa lah, nanti kita coba rumuskan kan? Iya, boleh. Kan boleh. tim perumus toh? Boleh, Komandan. Ya, nanti saya sepakat itu kalau untuk kolaborasi ke depan. Saya siap. Ya, nah nanti kan kita bisa mencoba merumuskan bagaimana sih konsep yang tepat itu.
tentara itu punya apa, Iya. kemudian kampus punya apa, yang kemudian itu relevan untuk dikolaborasikan, kan Iya. gitu, demi memajukan daerah, memajukan negara, lebih luasnya lagi memajukan peradaban manusia. Kan saya gitu, organisasi negara peradaban Negara manusia. bermanusia. Gitu. Saya punya apa, Mbak In punya apa, mari kita kolaborasikannya gitu ya. Sepakat Mbak ya? Sepakat Komandan. Saya pikir itu Mbak. Siap. Sekali lagi terima kasih nih Sama-sama, sudah Komandan. memberikan keluangan waktu bagi saya. Siap. Nanti malam juga ada acara kan? Jadi hari ini saya kira hari Rabu tanggal 26 Februari adalah hari yang sangat spesial bagi Mbak In ya. Sangat. Yang pertama ketemu sama Komandan, yang kemudian sebentar malam hari spesial saya juga. Mudah-mudahan ini saya doakan lah biar apa publik juga tahu masyarakat bahwa nanti malam Mbak In kan sudah di Pinang ya. Iya, siap. Mudah-mudahan semuanya lancar Mbak. Amin, insya Saya Allah. juga mendoakan, insya Allah saya mendoakan mudah-mudahan bisa sampai ke jenjang pernikahan. Amin. Kemudian diridhoi oleh Allah Amin. untuk meraih derajat sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dikarunia keturunan soleh-soleh. Amin. Amin. Harapannya kan itu toh. Amin, Komandan. Kira Saya mau sekali lagi. mengucap terima kasih juga boleh. Oh ya boleh silakan. Terima kasih juga Komandan sudah meluangkan waktu datang ke sini, mau bertemu dengan saya juga, bincang-bincang persoalan pendidikan, kemudian beasiswa, kolaborasi. Terima kasih. Ya mudah-mudahan Insyaallah. harapan kita kan dari bincang-bincang kita ini tadi Mbak saya sampaikan di awal semoga bisa menghadirkan kebermanfaatan Ya. bagi Amin. ya semuanya lah. Karena saat ini yang saya menjadi konsentrasi saya adalah saya punya satu ya sebuah kalimat lah yang saya jadikan falsafah lah bagi saya, bahwa bukan tentang pangkat, jabatan, status sosial maupun posisi, namun seberapa besar kebermanfaatan yang sanggup kita hadirkan bagi alam semesta. Iya. Itu karena menurut saya yang dinantikan dari seorang manusia oleh manusia lainnya itu adalah kebermanfaatannya, bukan pangkatnya, Betul. bukan jabatannya, bukan banyak hartanya, bukan sukunya, bukan agamanya, bukan. Kalau saya boleh mengutip dari pernyataannya dari Gus Dur, ketika Anda berbuat baik, orang tidak akan bertanya tentang suku dan agama Anda. Artinya identitas itu hanya untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya. Selebihnya yang diharapkan adalah kebermanfaatan apa yang Anda hadirkan. Kira-kira itu. Jadi fokus saya di situ. Oke Mbak, terima kasih ya. Sama-sama Komandan. Sudah berkenan untuk ya berbincang dengan saya. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga sama-sama.